Oke, kita lanjutkan untuk observasi kegiatan berikutnya, yaitu saya sebagai observer dan Pak Heri Prabowanto sebagai coach dan Bukun Handayani sebagai coachnya. Jadi mari kita lanjutkan bagaimana observer hari ini kita lakukan. Pak Eri akan saya observasi bagaimana Pak Eri nanti melakukan coaching. Ya, nanti bersama Bukun, Pak Eri sebagai coachnya dan Bukun sebagai coachnya. Nanti begini Pak Eri, tujuannya supervisi saya nanti itu tujuannya adalah untuk untuk memberi tanggapan bagaimana pelaksanaan coaching yang Pak Heri lakukan ke Bukun Handayani. Siap, Pak. Jadi nanti akan saya catat beberapa hal, nanti akan saya catat sehingga saya nanti bisa memberikan umpan balik ke Pak Heri bagaimana proses coaching Pak Heri itu sudah sesuai dengan alurnya atau belum. Kira-kira Pak Heri siap? Siap, siap. Jadi nanti yang saya ambil catatan-catatannya itu diantaranya nanti adalah dari kompetensi coaching Pak Heri ya, yang terdiri dari 3 hal itu, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, jadi terus kira-kira nanti Pak Heri, kompetensi apa yang ingin Pak Heri kembangkan dalam coaching nanti? Kompetensi coach yang ingin saya kembangkan ada 3 tadi Pak Samsul. Yang pertama ada tentang kehadiran penuh atau presisi. Yang kedua yaitu mendengarkan aktif coaching ketika menyampaikan permasalahannya. Yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot yang mengarahkan coaching untuk menemukan tindak lanjutnya atau reaksi rencana aksinya dan tanggung jawabnya Pak Samsul. Kira-kira nanti kalau saya itu menghususkan untuk saya observasi Pak Heri dalam pertanyaan berbobotnya, kira-kira bagaimana? Keberatan apa enggak? Tidak, Pak Samsul. Jadi nanti saya khususkan, saya nanti observasinya ke pertanyaan berbobot Pak Heri ya. Iya, bisa Pak Samsul. Jadi nanti yang akan saya catat itu pertanyaan berbobot Pak Heri, khususnya nanti yang harus Pak Heri kembangkan di situ nanti ya. Jadi nanti kira-kira ini Pak Heri ya, indikator tujuan yang ingin kita capai itu nanti yang ingin dikembangkan. Kalau saya menanyakan pertanyaan berbobot itu bagaimana Pak Heri? Indikatornya Pak Heri nanti kira-kira indikator yang ingin saya kembangkan ketika pertanyaan berbobot yang pertama yaitu bisa mengarahkan coaching untuk menemukan solusi atau tindakan reaksi nyatanya nanti untuk mengatasi masalah yang beliau hadapi. Terima kasih, kalau begitu siap untuk kita lakukan. Baik, kalau gitu silahkan dimulai coachingnya. Nanti saya observasi dengan pengembangan di pertanyaan berbobot bagaimana Pak Heri menggali pertanyaan-pertanyaan itu sehingga nanti coach bisa menyelesaikan apa yang ingin dicapai dalam tujuannya. Silahkan Pak Heri. Siap Pak Samsul, terima kasih Pak Samsul atas observasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bukun Handayani. Waalaikumsalam Pak Heri. Bukun, kemarin saya menangkap sinyal bahwa Bukun akan menyampaikan sesuatu kepada saya. Gimana Bukun? Iya Pak, saya punya masalah Pak di sekolah saya. Di sekolah saya ini saya sebagai pembina ekstrakurikuler jurnalistik. Iya. Nah, banyak kegiatan yang dilakukan siswa dalam ekstrakurikuler ini, diantaranya yang pertama membuat mading. Ya, awalnya kita membuat mading secara umum saja, namun kemudian karena
ada kegiatan literasi sekolah, maka mading dibuat per kelas. Oh, betul ya, Iya. iya di beberapa kelas ya. Nah, untuk membuat mading itu, anak-anak kan harus memiliki kompetensi untuk menulis atau Betul, mengarang ya, Pak. betul ya. Mengarang semua jenis karangan, Hmm. semua jenis tulisan, bisa berupa berita, artikel, tips, humor, bisa pantun, dan lain sebagainya. Namun demikian, ada permasalahan yang saya hadapi. Yang pertama, siswa sekarang itu minatnya untuk membaca saja berkurang. Oh, gitu betul Iya. ya, iya, iya. Apalagi setelah corona itu siswa menjadi pasif, Pak. Gitu betul ya. Iya. Saya membina ekstrakurikuler yang kurang diminati oleh siswa. Jadi anggota saya cuma sedikit, Pak. Saya ingin meningkatkan jumlah anggota. Saya ingin meningkatkan kompetensi anggota saya agar bisa menulis semua jenis tulisan. Gitu. Ya. Iya. Berarti jadi dari permasalahan Bukun yang pertama, Bukun kan berarti dibagi ekstra jurnalistik ya, Bukun Iya. ya. Tetapi ada hambatannya minat murid sendiri mulai menurun setelah Iya. corona. Iya. Nah, dengan nanti setelah kita bicara bincang-bincang Bukun, tujuannya Bukun itu ada rencana apa? Tujuan yang setelah kita perbincangan itu kira Iya. apa Bukun? Yang ingin saya capai, yang saya harapkan adalah siswa saya itu suka dengan kegiatan jurnalistik, itu yang pertama. Terus yang kedua, siswa saya suka menulis, jadinya Pak, agar mading kelas itu tidak sepi, juga mading umum itu tidak sepi akan tulisan, terus bisa ada tulisan ganti-ganti terus gitu Pak. Gitu ya. Iya. Nah, dari tujuan Bukun tadi kan kepingin siswa itu memiliki peningkatan dalam penulis yang Iya, dalam menulis. menulis. Nah, dari selama ini Bukun, kira-kira dari menurut pengamatan Bukun, seberapa besar minat siswa itu ketika kalau kita ambil skor ya dari 1 sampai 10 itu seberapa besar Bukun untuk minat siswa itu? Kalau minat siswa untuk menulis itu kira-kira skornya itu di angka 4 mungkin Pak ya. 4 Bukun ya. Karena di satu kelas saja itu yang suka membaca novel itu maksimal itu hanya 5 siswa. Oh, gitu. Pengunjung perpus itu prediksi saya hanya 20% dari seluruh siswa. Ya, jadi saya ini membina ekstrakurikuler yang kurang diminati oleh siswa karena menulis itu bukan pekerjaan yang mudah. Kalau ingin bisa menulis kan harus membaca dulu, sementara minat baca siswa juga rendah gitu Pak. Ya. Jadi dari informasi Bukun tadi minat siswa itu masih sekitar 4 kalau poinnya, Iya. karena minat membacanya masih berkurang. Nah, dari keadaan yang seperti itu Bukun, menurut Bukun itu ada kesempatan seberapa besar Bukun untuk menumbuhkan atau untuk mengembalikan minat belajar sesuai dengan tujuan Bukun tadi? Untuk meningkatkan minat menulis dan Iya. membaca ini Ada berapa kesempatan? kesempatannya saya ingin meningkatkan ke angka 7 atau 8 gitu Pak. 7 Kalau atau kalau 8. 100% ya kita kan memiliki siswa yang beragam minat ya. Iya. Ada yang menulis, ada yang menyanyi, ada yang minat olahraga dan macam-macam siswa kita. Jadi kita tidak bisa memaksakan minat seseorang. Kalau menulis itu pertama berat, yang kedua kan harus suka gitu, harus punya minat di bidang menulis itu gitu Pak. Nah, kalau dari apa itu yang disampaikan Bukun tadi kan dari 4 kepengen 7 ya Bukun Iya. ya. Mungkin Bukun sendiri dengan adanya kondisi seperti itu ada solusi yang digambarkan Bukun untuk meningkatkan itu apa saja Bukun rencana Bukun? Iya, yang pertama saya ingin memegang kata-katanya Ki Hajar Dewantara Pak. Yang pertama saya harus bisa memberi contoh. Contoh. Ya, yang pertama saya harus bisa memberi contoh dan selama ini saya sudah memberi contoh kepada siswa. Yang pertama saya
saya nulis juga di mading sekolah itu yang Iya. pertama. Terus yang kedua, eh, saya memberi semangat kepada anak-anak bahwa selama ini di sekolah saya itu sudah pernah menerbitkan majalah sekolah itu sudah 24 edisi bersama saya sebagai pembinanya itu kan. Dan di dalam majalah sekolah itu saya juga menulis di dalamnya. Terus kemudian saya juga menceritakan kepada anggota saya bahwa saya juga menulis buku dan sekarang sudah selesai menulis buku kelima, menunggu proses terbit. Yang pertama buku tunggal, buku pelajaran gitu Pak. Terus Ya. kemudian buku bahasa Inggris, bisa isinya latihan-latihan soal, itu bisa dipakai anak-anak untuk belajar. Yang kedua adalah antologi puisi bersama teman-teman saya. Yang ketiga adalah antologi puisi sekolah yang diterbitkan PT-nya Lanisia itu ditulis oleh guru dan siswa, dan saya juga penulis di dalamnya. Saya menulis beberapa ya. Jadi saya harus memberi contoh dulu agar memberi semangat kepada siswa untuk mau menulis. Ya. Untuk tindakan yang direncanakan oleh buku tadi kan memberi contoh. Iya. Ada buku tadi ingat sumber Iya. Nah, itu mulai pemberian contoh itu sudah dilakukan buku berapa waktu yang lalu, atau berapa bulan, atau berapa minggu, berapa hari yang lalu. Iya. Kemudian mulai pelaksanaan contoh itu sudah dilaksanakan. Khususnya untuk kegiatan menulis, yang selama ini ya sudah terbit majalah itu ya itu kalau yang kemarin-kemarin majalah itu kan satu semester satu edisi, jadi mulai dari 2017 sampai sekarang itu 2017 ya kalau 24 edisi kan berarti sudah 12 tahun saya menulis. Terus kemudian yang antologi ini setelah corona ini Pak, ini memberi semangat pada siswa pasca corona itu untuk mulai menulis bareng-bareng sama gurunya untuk menulis puisi bersama dan diterbitkan. Ada guru ada siswa di situ jadi satu buku itu. Ya. Kalau menurut cerita buku tadi kan mulai menurunnya minat siswa itu setelah corona. Nah, tindakan buku selanjutnya memberi contoh dengan melakukan penerbitan buku. Ya. Nah, setelah melakukan penerbitan buku atau dan contoh itu, apakah ada peningkatan buku setelah dari corona minat baca kan poin 4 tadi itu ya. Nah, selain itu buku memberikan contoh kepada siswa dengan tujuan untuk meningkatkan itu ya, meningkatkan belajar. Nah, setelah adanya tindakan dari buku, tadi sudah ada peningkatan dari poin 4 menjadi berapa buku kira-kira? Kalau poinnya mungkin masih 5 paling Pak ya. Makanya berarti masih 1 poin ya. Siswa yang suka membaca bertambah kalau menurut saya ini ya. Pengunjung perpus juga sudah meningkat. Ya. Namun saya masih belum puas Pak dengan keadaan itu. Soalnya ini ya pertama masih merupakan eskul yang diminati oleh minoritas siswa. Terus kemudian belum semua siswa itu memahami dan mengetahui keberadaan ekskul jurnalistik ini. Keberadaannya belum diketahui oleh semua siswa. Bukun tadi kan menyampaikan untuk contoh itu menulis. Nah, mungkin Bukun ada gambaran lain untuk meningkatkan minat belajar selain untuk contoh seperti menulis itu. Bukun ada misalnya yang perlu Bukun apa lakukan kemungkinan supaya untuk menimbulkan lain selain memberi contoh yang menulis Bukun? Iya Pak, ini akhir-akhir ini kan saya menonton beberapa karya di YouTube gitu Pak ya. Terus kemudian salah satunya ada podcast dari kementerian ada, terus dari BKPSDM ada, terus kemudian dari kabupaten ada, PGRI ada. Nah, ini coba saya punya ide. Kalau siswa saya ini juga mengadakan podcast itu paling menarik ya mungkin ya Pak ya. Iya. Jadi Bukun berencana akan mengadakan program baru yaitu podcast tersebut. Iya. Di podcast itu nanti isinya wawancara Pak. Saya akan mengundang
aspek-aspek dari sekolah, misalnya olahraga atau remas itu agar bisa muncul di situ dan Iya, diwawancarai oleh anggota saya nantinya. oh gitu. Yang pertama saya harus memberi contoh dulu, Pak. Memberi contoh untuk pelaksanaan Untuk podcast pelaksanaan tadi. podcast ya, terus kemudian saya juga mengajak siswa untuk mendampingi saya juga ikut bertanya-tanya, mewawancarai misalnya sumber beritanya adalah pemain bola atau pembina sepak bola, maka yang diwawancarai yang wawancara itu saya bersama murid anggota saya. Untuk mengenai kegiatan podcast ini Bukun, Ya. nah dari gambaran Bukun mungkin ada pihak-pihak tertentu yang terlibat dan dapat membantu Bukun untuk pelaksanaan podcast yang dengan tujuan meningkatkan pembelajaran itu siapa saja Bukun? Yang pertama pihak yang saya hubungi itu tentu saja kepala sekolah, Pak. Ya, saya harus minta izin soalnya saya membawa nama sekolah kemana-mana. Ya, terus kemudian yang kedua saya juga minta izin kepada kesiswaan. Saya di sini adalah pembina ekstrakurikuler kan berada di bawah kesiswaan. Nah, itu saya juga minta izin kepada kesiswaan. Terus kemudian saya membuat flyer, Pak. Kalau sudah di ACC sama sekolah, tim sekolah kan itu ya. Nah, kemudian saya membuat flyer itu semacam pengumuman yang bisa terbaca dengan jelas sehingga nanti banyak orang yang akses link podcast saya sehingga banyak yang nonton terus sehingga menarik bagi siswa kelas 7 agar bisa ikut dalam kegiatan jurnalistik kita gitu Pak. Bagus sekali, berarti ada proposal baru. Iya. Nanti selain untuk menciptakan penerbit buku, podcast yang ini rencana akan Iya, dikerjakan dengan pihak terkait seperti kepala sekolah, Iya. siswaan, serta pihak-pihak tertentu yang Ini lainnya. mading tetap jalan, Pak. Oh, masih tetap jalan. Iya, gitu ya. tetap Jadi, jalan dari hasil podcast itu kan wawancara isinya, Iya. terus kemudian menghasilkan berita, kemudian saya minta siswa saya untuk menulis ditempel di mading. begitu. Iya. Jadi kalau begitu dari informasi Bukun tidak cuma lewat video link saja, tapi Iya. cuma karya berupa tulisan yang Iya. ditempelkan di mading begitu. Iya, Bukun, Pak. ya. Iya. Nah, ini bagus sekali kalau sebenarnya Bukun ya dari apa itu ide-ide Bukun itu sebenarnya untuk peningkatannya. Nah, untuk rencana kedepannya Bukun, komitmen atau istilahnya kematapan Bukun untuk kesini itu komitmennya bagaimana Bukun untuk kegiatan tentang podcast ini Bukun? Yang pertama saya harus tepat jadwal, Pak. Kalau misalnya saya bikin jadwal untuk pertemuan ekstrakurikuler Sabtu misalnya ya saya harus Sabtu itu tetap standby untuk anak-anak, mendampingi anak-anak agar bisa menghasilkan sesuatu hari itu, misalnya ada teks yang dihasilkan, ada teks yang ditulis untuk anak-anak di situ untuk ditempel di mading. Itu komitmen saya harus pegang jadwal. Iya, itu ya yang pertama. Terus untuk membuat podcast itu kan ya harus tepat waktu juga, Pak. Kalau misalnya podcastnya diadakan hari Senin misalnya, ya sebelum Senin saya harus playernya harus bisa tersebar ke siswa, semua siswa. Untuk menyebarkan ke semua siswa kita ada grup ketua kelas. Oh, berarti komitmennya yaitu dengan mengatur jadwal, Iya. dengan kita membantu apa itu dengan ketua siswa, ketua kelas, koordinasi dengan ketua kelas, terus itu. dengan tim itu juga koordinasi apa yang akan kita tayangkan untuk minggu ini. Ya. Terima kasih banyak Bukun. Ini sebenarnya bagaimana Bukun? Untuk ini kalau dari percakapan tadi, dari informasi Bukun, berarti Bukun sudah mulai ada jalan keluar untuk pemasangan Bukun yang tadinya untuk minat siswa yang masih rendah, untuk kedepannya sudah ada kemantapan untuk tindak lanjutnya Bukun. Ya, menurut saya dari percakapan hari ini itu cukup memberi semangat saya untuk terus melanjutkan rencana saya untuk membuat terobosan-terobosan agar siswa saya tertarik untuk menulis dan ikut dalam kegiatan jurnalistik. Bagus sekali Bukun ya. Ternyata dari perjalanan hari ini selain Bukun tadi mengutarakan untuk minat siswa yang mulai menurun dengan solusinya
tujuannya tadi meningkatkan minat belajar siswa, minat membaca siswa, dengan identifikasinya tadi dari siswa poinnya dari 4 pingnya 7, Iya. yaitu dengan rencananya buku tadi yang sudah berjalan seperti penerbitan buku ya buku Iya. ya, dan itu ada rencana baru yaitu pembuatan podcast dengan Ya. komitmen nanti buku akan membuat jadwal secara terjadwal Iya. dan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait. Mudah-mudahan kegiatan ini sangat akan berhasil Bukun ya. Iya. Terima kasih Bukun dari percakapan ini menambah pembelajaran bagi saya juga yang telah Bukun memberikan informasi. Demikian, terima kasih Bukun ya. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, Pak Heri, terima kasih. Pelaksanaan coachingnya sudah berjalan dengan bagus. Terima kasih Pak. Kira-kira dari kegiatan coaching tadi Pak Heri ya, kira-kira apa yang sudah Pak Heri lakukan untuk mengembangkan kegiatan coaching sesuai dengan alur tirtanya tadi yang kita khususkan tadi kita sepakati adalah pertanyaan berbobot. Nah, apa dari Jadi Pak Heri? ini Pak Samsul, yang saya coba lakukan yaitu membuat pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan Bukun dari yang mana minat siswa tadi dari poin 4. Kita akan memberikan pertanyaan Bukun untuk menemukan rencana aksinya untuk menyelesaikan masalah tersebut ke depan. Nah, sehingga menghantarkan coach dari permasalahan yang ada untuk menemukan solusi atau tindak lanjut untuk mengatasi tersebut. Pak Samsul. Iya Pak Heri. Sesuai dengan catatan saya Pak Heri. Iya. Menurut catatan saya, pelaksanaan coaching Pak Heri tadi sebagai coach itu sudah melaksanakan alur delta yang sudah runtut. Yaitu dari tujuan Pak Heri mencari kata kuncinya untuk menanyakan apa tujuannya, kemudian dari identifikasi Pak Heri juga sudah menanyakan dengan kata kunci pakai rentang nilai 1 sampai 10 tadi, kemudian di menanyakan kesempatan apa yang dimiliki, itu merupakan kata kunci untuk pertanyaan berbobot Pak Heri. Terus untuk direncananya di catatan saya Pak Heri juga menanyakan dengan kata kunci ukuran yang dapat dilihat untuk keberhasilannya, itu sudah menuju ke pertanyaan yang sangat berbobot. Kemudian rencana tindak lanjutnya untuk rencana kegiatan itu sudah Pak Heri gali juga. Di alur tanggung jawabnya itu Pak Heri tadi sudah menanyakan komitmennya bagaimana, terus kemudian siapa yang terlibat. Nah, jadi menurut catatan saya kegiatan Pak Heri tadi itu sudah sesuai dengan alur tirta yang runtut dengan penggalian pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga dapat mewujudkan coaching yang mempunyai sesuai dengan prinsipnya, yaitu kemitraannya dapat, terus kemudian proses kreatifnya juga dapat, kemudian memaksimalkan potensi dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk mencapai tujuan tadi. Itu Pak Heri sudah melakukannya dengan baik. Terus kira-kira setelah Pak Heri melakukan itu, apa yang ingin Pak Heri kembangkan lagi untuk coaching berikutnya? Untuk coaching berikutnya dari pengalaman yang barusan kita lakukan tadi, ternyata saya masih ada beberapa pertanyaan yang terulang Pak. Gitu. Dari beberapa pertanyaan coaching tadi ada beberapa pertanyaan yang terulang sehingga seperti coach sendiri memberikan penjelasannya masih belum begitu fokus pada titiknya yang permasalahan yang ditanyakan. Jadi kemampuan yang ingin saya kembangkan adalah untuk membuat pertanyaan yang dengan pertanyaan sederhana tetapi bisa untuk menggali apa yang kami inginkan, seperti identifikasinya sudah tergali, rencana aksinya sudah tergali, dengan beberapa pertanyaan sederhana tanpa adanya pengulangan pertanyaan begitu Pak Samsul. Iya, jadi
Pak Heri sudah melaksanakan sesuai alur tirta, ternyata Pak Heri merasa masih ada yang perlu dikembangkan lagi Pak Heri ya, betul, Pak. yaitu Betul. dengan membuat pertanyaan sederhana tapi bisa menggali semua apa yang kita inginkan. Betul. Ya. Baik Pak Heri, terima kasih observasi kita hari ini berjalan dengan baik. Terima kasih, Pak Semoga Samsul. nanti di observasi berikutnya Pak Heri bisa mengembangkan apa yang ingin Pak Heri kembangkan tadi dengan pertanyaan sederhana tapi menggali semua informasi. Terima kasih. Ya. Demikian Bapak Ibu yang menyaksikan hasil pelaksanaan observasi coaching yang kami lakukan. Semoga hasilnya nanti dapat kita laksanakan sebagai pengembang proses pendidikan sehingga pendidikan kita akan berjalan lebih maju dan lebih sukses. Terima kasih. Terima kasih.